Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang Good Governance dan HAM. Saya Tasya Putri Nivari, NIM 931204120 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama, di sini kita bahas mengenai Good Governance. Apa sih Good Governance itu? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan. Good governance pemerintahan biasanya disebut dengan pemerintahan yang baik, bersih, serta berwibawa. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penegakan hukum yang bersifat adil. Penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu, termasuk penegakan hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Transparansi adalah seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur, sehingga dapat dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, daya tangkap. Daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. Yang kelima, berorientasi konsensus. Berorientasi konsensus adalah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Selanjutnya yang keenam, berkeadilan. Berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang tujuh, efektivitas dan efisien. Efektivitas dan efisien adalah seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin, sehingga tercipta efektivitas dan efisien kerja. Yang kedelapan, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah seluruh pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Yang kesembilan, bervisi strategis. Bervisi strategis adalah para pemimpin harus memiliki perspektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, serta harus mempunyai pemahaman atas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Yang terakhir ada saling berkaitan. Saling berkaitan adalah seluruh prinsip good governance yang telah disebutkan di atas saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut mengenai tentang good governance di masa COVID-19. Di masa pandemi perlu adanya akuntabilitas COVID-19 yang menjadi penting diperhatikan oleh pemerintahan dan semua pihak.
karena penanganan COVID-19 merupakan bagian dari penanganan darurat. Perlu untuk diperhatikan aspek-aspek dalam tata kelola harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan dalam pelaksanaannya di satu sisi dan mengurangi dampak negatif di sisi lainnya. Semakin akuntabel proses penanganan COVID-19, hasil yang diharapkan akan semakin lebih baik bagi pemerintah dan semua pihak. Akuntabilitas adalah bagian dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Di sini dapat dilihat, akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas juga membutuhkan adanya partisipasi publik pada spektrum yang kuat untuk melahirkan kebijakan publik yang lebih bagus. Selanjutnya, hak asasi manusia atau HAM. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama ada hakikat. Ciri-ciri pokok HAM yang pertama adalah sifatnya yang hakiki atau hakikat. Artinya, hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya, HAM merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Dan selanjutnya yang kedua ada universal. HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, HAM tetap harus dijunjung tinggi. HAM juga tidak memandang kedudukan, baik berdasarkan ras, suku, agama, status, usia, dan sebagainya. Setiap manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada tetap. HAM bersifat tetap, artinya HAM akan terus melekat pada diri seorang manusia karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan diambil secara sepihak karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia. Selanjutnya yang terakhir, 4, ada utuh. Ciri-ciri HAM yang terakhir adalah bersifat utuh. Artinya, hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya, hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan masih banyak hak lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal human rights. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak untuk memeluk dan menjalankan agama, hak berkebebasan berpergian, berkunjung, serta berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang terakhir, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya ada hak asasi politik, political rights. Yang pertama ciri-cirinya yaitu hak suara dalam pemilihan, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, diangkat dalam jabatan pemerintahan, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan. Yang terakhir, memberikan usulan atau pendapat berupa petisi. Selanjutnya yang ketiga ada hak asasi peradilan.
procedural rights. Yang pertama ciri-cirinya yaitu hak menolak digeledah tanpa adanya surat perintah. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. Yang ketiga, mendapatkan pembelaan hukum. Yang keempat, mendapatkan kepastian hukum. Dan yang kelima, memperoleh perlakuan adil dalam hukum. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu yang keempat ada hak asasi sosial budaya, socio-cultural rights. Yang pertama ada memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua, mengembangkan minat dan bakat. Yang ketiga, mendapatkan jaminan sosial. Dan yang keempat, hak untuk berkomunikasi. Terakhir, hak untuk memilih dan menentukan pendidikan. Selanjutnya yang kelima, ada hak asasi hukum, legal equity rights. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu hak yang sama dalam berlangsungnya proses hukum. Yang kedua, memperoleh layanan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Yang terakhir, mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. Yang terakhir yaitu yang keenam, hak asasi ekonomi, property rights. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu mendapatkan kebebasan dalam membeli sesuatu. Yang kedua, mendapatkan kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang layak. Dan yang keempat terakhir, kebebasan dalam bertransaksi. Selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai contoh hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusia ini sering terjadi di kalangan masyarakat, sepertinya yang terjadi saat ini, yaitu penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan kendala bagi aktivitas dan kesehatan masyarakat. Adanya virus COVID-19, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai dan juga ada yang berupa sembako. Bantuan ini diberikan untuk membantu perekonomian masyarakat. Namun sangat disayangkan, pemerintah justru memberikan bantuan sebagai salah sasaran, seperti bansos yang seharusnya diberikan masyarakat yang kurang mampu, namun sebaliknya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut. Alangkah sebaiknya, sebagai masyarakat kita mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena hak asasi manusia berlaku kepada siapa saja. Dan lebih baik diutamakan masyarakat yang kurang mampu. Setelah itu baru bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang mampu. Hak asasi ini sering terjadi. Sebaiknya pemerintah lebih adil dan teliti dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.